4 warung makan di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran akibat kebocoran tabung gas 3 kg dan mengakibatkan 3 orang luka bakar. Dari rekaman video amatir warga, kobaran api membumbung tinggi saat api membakar 4 warung makan di perumahan Pondok Cipta, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Awas, patah itu, Pak. Listriknya patah tuh. Sejumlah warga berusaha gotong royong memadamkan api, namun banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api merambat ke bangunan yang lain. Allah, jangan nambah gede. 2 mobil pemadam kebakaran dan 1 unit rescue dikerahkan ke lokasi. Proses pendinginan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Api berasal dari warung makan sop iga yang disebabkan kebocoran tabung gas 3 kg. Sebelumnya pemilik rumah makan sudah diperingati untuk membawa tabung gas keluar lantaran bau gas yang menyengat. Awalnya sih itu dari tabung gas ya, sempat ada kebocoran, saya sempat ngomongin juga, Bang itu suruh dibawa keluar, tapi karena mungkin nggak kebiasaan jadi panik, terus gak lama kemudian meledak dan ada suara api juga di situ. Info dari pemilik sementara ini penyebab kebakarannya dari kebocoran pemasangan tabung gas. Iya, memang materialnya mudah terbakar karena banyak tabung gas juga sama bahan-bahan plastik yang mudah terbakar. Akibat peristiwa ini, 3 orang yang merupakan pemilik dan karyawan sejumlah rumah makan luka bakar dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibat kebakaran, 1 orang tewas karena tak sempat menyelamatkan diri. Dengan cepat, api membakar puluhan rumah di Jalan Letjen Suprapto, Balikpapan, Kalimantan Timur malam tadi. Warga yang panik berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Kemudian 9 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Lokasi kebakaran yang berada di perbukitan dan akses jalan yang sempit menyulitkan proses pemadaman. Akibat peristiwa ini, seorang warga berusia 55 tahun meninggal dunia karena tak sempat menyelamatkan diri. Hingga siang tadi, proses pendinginan api masih berlangsung. Sementara itu, warga yang kehilangan tempat tinggal mengungsi ke masjid. Ya, 30 rumah. Total 30 rumah ya? Ya, terus jadi kakaknya itu dari situ 6 bulan lebih kan kakaknya. Bu, untuk bantuan sendiri sampai saat ini bagaimana? Tapi alhamdulillah bantuan saya lancar. Api diduga berasal dari rumah korban tewas. Kini polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di rumah duka di Desa Pantedire, Alor, Nusa Tenggara Timur. Keluarga dan kerabat histeris saat peti jenazah tiba di rumah duka. Inilah kesedihan keluarga dan kerabat Habel Alengpen, korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tangis histeris keluarga tak terbendung ketika jenazah tiba di rumah duka di Butuwe, Desa Pantedere, Alor, Nusa Tenggara Timur. Bahkan adik korban pingsan saat jenazah kakaknya dibawa masuk ke dalam rumah. Habel Alengpen merantau ke Papua untuk bekerja sejak 2018 lalu. Dia profesi sebagai sopir dan tukang bangunan. Oke. Nah, dia tukang bangunan di gereja. Kebetulan gereja itu gereja di bawah jemaatnya Pak Bupati.
Jenazah korban diurus dan diantar oleh perwakilan Pemda Puncak dan paguyuban Flobamora hingga Dewan Gereja di sana hingga ke Kabupaten Alor. Sebelumnya korban diadang dan ditembak oleh KKB saat dalam perjalanan pulang bersama 2 teman kerja ke rumah sehabis dari Pasar Ilaga. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Denny Manu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Darius Alengpen, ayah angkat korban KKB Papua. Selamat sore, Pak Darius. Selamat sore, Ibu. Ya, Pak Darius, sebelumnya kami turut berduka atas kehilangan putra Anda, turut berduka untuk Anda dan keluarga. Pak Darius, bisa Anda ceritakan kepada kami kapan dan bagaimana Anda dan keluarga pertama mendengar terkait dengan meninggalnya putra Anda? Baik, Ibu. Waktu kami mendengar berita dari Papua, kami kaget karena anak kami ditembak. Siapa yang pertama kali menginformasikan kepada Anda, Pak Darius? Kakak di Papua, Jayapura. Oke, bagaimana cerita yang Anda dengarkan, Pak? Bisa disampaikan kepada kami? Ya, saya dengar dari kakaknya, anak saya Habel ditembak. Disitulah saya mengalami stroke atau lemah. Saya lemah di situ. Pak Darius, bisa diceritakan kepada kami sudah berapa lama putra Anda ini ada di sana dan tugasnya sebetulnya sebagai apa, Pak? Iya, dia sudah 4 tahun dari 2018. Pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Oke, sebagai tukang bangunan ya, Pak? Pak Darius, pada saat Habel ini pertama akan merantau ke Papua, seperti apa ceritanya, Pak? Apa alasan awalnya putra Anda memilih untuk bekerja di Papua? Dia cari uang untuk mencari untuk membutuhkan kebutuhan kehidupan sehari-hari, Ibu. Dan kami sering-sering baku kontak, ada kekurangan di rumah tangga kami minta untuk membantu. Pak Darius sering berkomunikasi dengan Habel, Pak? Iya, benar, Ibu. Karena kalau kita ada kekurangan, kami komunikasi, ya bantu kita dengan uang. Oke. Dalam komunikasi yang dimaksud, Pak, pernah tidak Habel cerita tentang adanya ancaman atau merasa ketakutan, kekhawatiran dengan hadirnya KKB? Tidak ada. Tidak pernah sekalipun bercerita bahwa pernah diancam oleh KKB? Tidak pernah. Kalau dari Pak Darius sendiri mungkin mendengar ada berita-berita mengenai teror KKB di Papua, sempat menyampaikan rasa khawatir kepada Habel? Waktu dia pernah ngomong satu kali saja, tapi saya bilang lebih baik pulang saja. Waktu orang kan kerja rumah gereja, jadi saya bilang itu nak pulang, tetapi dia bilang nanti baru saya pulang. Pak Darius sempat meminta Habel untuk pulang? Iya, rencananya tanggal 15 itu kembali ke Alor begitu. Tanggal 15 bulan ini, Pak, seharusnya kembali ke kampung halaman. Iya. Oke, harapan Pak Darius ini terakhir bahwa teror kan masih tetap terjadi dan kita tidak berharap tentu saja peristiwa serupa akan terjadi kepada keluarga lainnya, Pak. Iya. Apa yang ingin disampaikan Pak Darius? Pak Darius? Iya, Pak. Ya, apa harapannya, Pak? Apa harapan yang ingin disampaikan kepada siapapun? Saya tidak mau itu terjadi lagi. Baik. Oke, terima kasih atas waktu Anda dan kesediaan Anda, Pak Darius Alengpen, putra angkat dari Habel, almarhum yang meninggal di Puncak, Papua. Pemirsa, pasukan gabungan TNI Polri berhasil menguasai Bandara Aminggaru Ilaga, Papua. Sebelumnya pasukan TNI Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris bersenjata Organisasi Papua Merdeka.
Baku tembak antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok teroris bersenjata Organisasi Papua Merdeka pecah di dekat Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Pasukan TNI Polri berlindung di balik kendaraan serta menggunakan senjata laras panjang. Sementara di sisi lainnya terdengar suara letusan senapan yang diduga milik kelompok teroris bersenjata. Dalam kontak senjata selama 3 jam, pasukan TNI Polri berhasil memukul mundur dan merebut Bandara Aminggaru Ilaga yang sempat diduduki kelompok teroris bersenjata. 3 warga sipil dilaporkan tewas, sementara 3 lainnya luka dalam aksi baku tembak. Sebelumnya, kelompok teroris bersenjata pimpinan Legalek Tanggelen Kamis lalu membakar fasilitas Bandar Udara Aminggaru, sebuah pesawat rusak, tower ATC Bandara, ruang tunggu serta kantor perhubungan dan perumahan pegawai hangus terbakar. Tim Satuan Tugas Namangkawi terus memburu kelompok teroris KKB yang terdiri dari 9 kelompok yang diduga memiliki kekuatan sekitar 70 senjata api. Meski situasi Kabupaten Puncak, Papua berangsur normal, pasca kontak tembak dengan kelompok teroris bersenjata KKB, pasukan gabungan TNI Polri tetap meningkatkan kewaspadaan. Dari Ilaga, Papua, Chenry Andrew Suripati, iNews melaporkan. Bagaimana situasi terkini di Papua dan apa solusi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan konflik di Papua? Kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, dan tokoh senior Papua, Yoris Rawe. Selamat sore, Pak Kamal dan Pak Yoris. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bang Yoris. Baik, saya ke Pak Kamal terlebih dahulu. Pak Kamal, bagaimana situasi terkini di Papua? Apakah sudah kembali kondusif? Untuk secara umum situasi di Papua cukup kondusif, namun 2 hari terakhir yang kita ketahui bersama bahwa di Puncak Ilaga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga masyarakat yang berbuntut pembakaran beberapa fasilitas di bandara, kemudian terjadi kontak tembak dan meninggal lagi ada 3 warga masyarakat di sana. Namun saat ini transportasi udara sudah berjalan dengan baik. Tadi almarhum Habel sudah diterbangkan ke kampung halamannya. Kami keluarga besar Polda Papua turut berduka cita atas meninggal almarhum. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang tempat yang terbaik untuk Pak Habel. Selain korban, rekan kami masih standby di sekitar bandara. Mudah-mudahan ini memberikan situasi yang lebih kondusif sehingga aktivitas masyarakat di Puncak Ilaga dapat berjalan seperti biasa, karena salah satu transportasi yang ada di Puncak Ilaga adalah bandara, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk puncak bandara di Puncak Ilaga tidak diganggu lagi oleh siapapun, sehingga ekonomi masyarakat stabil di sana. Oke, jika didata ulang, selain korban, Pak, apa saja fasilitas publik yang rusak dalam rentetan serangan sepekan terakhir? Ya. Itu kan ada menara, terus kemudian ada berapa rumah-rumah pegawai, terus kemudian ada berapa rumah warga masyarakat yang ada di sana. Tapi setelah tadi dikrocek sejak kemarin, kemudian fasilitas menara masih bisa dimanfaatkan dan sudah bisa lakukan penerbangan datang dan kembali ke Puncak Ilaga. Oke, termasuk pesawat yang gambarnya rusak itu ya, Pak ya? Iya, itu kebetulan pesawat sudah berapa bulan yang lalu rusak, belum diperbaiki, sehingga itu yang jadi salah satu sasaran dari kelompok kriminal untuk memberikan kesalahan kita semua yang ada di aparat yang ada di Puncak Ilaga. Pada saat terjadi baku tembak, Pak, ada berapa orang anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan oleh aparat? Saat itu belum kita monitor dengan baik ya, namun dalam arti kata kita tidak bisa menyentuh karena mereka setelah terjadi kontak tembak mereka langsung mundur meninggalkan bandara dan kita konsentrasi evakuasi korban satu keluarga yang 3 orang itu, kemudian kita bawa ke rumah sakit di Ilaga dan kemudian kita konsentrasi untuk lakukan pemulangan, pengembalian kepada keluarga korban. Ya. Baik, kita ke Bang Yoris, Pak Ahmad. Bang Yoris.
Ya, Pak Abraham. Ya, sebagai tokoh Papua tentu Anda memahami betul apa yang terjadi di sana. Saya berbicara soal serangan yang dilakukan secara agresif, masif, dan terbuka dalam beberapa hari terakhir ini. Kira-kira menurut Anda apa yang menjadi catatan penting yang terlewat oleh petugas kita yang bertugas? Baik, Abraham. Pertama, saya ingin menyampaikan turut berduka cita terhadap gugurnya baik itu TNI, Polri, masyarakat sipil yang terakhir karyawan yang meninggal kemarin kalau nggak salah di Laga. Sebetulnya kalau kita melihat persoalan Papua, terutama terhadap gerakan-gerakan separatis yang dilakukan, ini kan bukan persoalan yang baru. Sejak tahun 65 sudah dideklarasikan yang namanya OPM. Nah, OPM itu dia mulai bergerak terus, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan 2001 ditemukannya Kopsus. Lahirlah Kopsus sebagai satu solusi penyelesaian Papua secara komprehensif selama 20 tahun. Nah, perjalanan Kopsus sendiri kita pahami sudah nanti bulan Oktober ini dana Kopsus itu sendiri akan berakhir selama 20 tahun. Cukup banyak anggaran atau biaya yang pemerintah berikan untuk membangun Papua secara komprehensif itu terhadap 4 hal yang menjadi tuntutan masyarakat Papua. Nah, eskalasi yang Anda tanyakan kenapa akhir-akhir ini dia berkembang pesat, kita harus pahami bahwa eskalasi dia meningkat terutama di daerah pegunungan. Itu sejak 2,5 tahun yang lalu, yaitu peristiwa pembunuhan terhadap 17 anggota Istaka Karya di Nduga. Nah, dari situ mulai eskalasi dia berkembang, kemudian dari Nduga terus ke Intan Jaya, sekarang ke Ilaga, dan ada beberapa daerah kemudian di Timika. Nah, ini eskalasinya makin hari semakin meningkat. Dan kalau kita melihat dan mau jujur katakan bahwa gerakan-gerakan separatis atau yang kita kenal kelompok kriminal bersenjata yang selama ini mereka lakukan tindakan-tindakan kekerasan dan selalu berhadapan dengan TNI Polri, karena gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu kan sudah terlalu meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas politik pembangunan di daerah itu masing-masing. Yang menjadi pertanyaan bahwa sejak dilabelkanlah KKB sebagai teroris pada 19 April yang lalu, maka eskalasi ini tidak rendah atau menurun, malah eskalasi sangat meningkat. Kami kebetulan sedang membahas pansus Papua ini sejak tanggal 20 dan laporan bahwa sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei itu terjadi 61 kali kontak senjata. Jadi relatif sekarang itu meningkat di luar daripada 2 hari terakhir ini, pembunuhan terhadap ini dan pembakaran bendera kita, terus kemudian pengerusakan pesawat yang sedang parkir di sana. Nah, ini sebetulnya yang bisa menjawab ini adalah aparat. Tadi saya nggak bisa dengar jelas apa yang disampaikan oleh Kadifumas Polda Papua karena beliau memakai telepon sehingga tidak bisa terdengar. Tetapi banyak statement yang sudah disampaikan baik oleh Menko Polhukam, kemudian oleh Panglima dan Kapolri, Panglima Bilang. Bang Yoris. Ya, mohon maaf saya potong. Bahwa rentetan serangan ini Anda sebutkan terjadi secara bergerilya di daerah-daerah pegunungan begitu. Yang menjadi pertanyaan publik kan dari mana persenjataan mereka dapatkan, pasokan logistik mereka dapatkan, dan kalau kita bandingkan dengan kekuatan TNI Polri kita, tentu kita punya kapabilitas yang jauh di atas mereka. Ya, itu memang itu menjadi pertanyaan publik sebab kalau menurut laporan dari TNI dan Polri bahwa baik itu persenjataan yang mereka miliki maupun amunisi adalah hasil rampasan yang mereka melakukan penyerangan di Polsek atau di Koramil, kemudian ada yang anggota TNI yang menjual termasuk amunisi-amunisi. Tetapi kalau melihat dengan penempatan kekuatan
TNI dan Polri yang di bawah panggung Kapwilhan dengan 2 satgas yang sana, yaitu Satgas Demangkawi dan Satgas Pinang Siri, dengan kekuatan yang cukup signifikan. Dengan jumlah KKB atau separatisme apapun sebut itu, yang menurut laporan dari pemerintah bahwa itu kan jumlahnya tidak banyak dan itu secara sporadis paling nggak di 8 titik. Cuma pertanyaan sekarang itu kok sudah cukup lama. Kalau kita melihat yang paling terakhir peristiwa Duga sampai hari kan sudah 2,5 tahun. Pemerintah berkomitmen pada saat itu untuk bisa menyelesaikan itu. Tetapi sampai hari ini malah bukan penyelesaian. Belum ada titik terang ya? Belum ada titik terang, kemudian eskalasi itu dia makin membesar, mengkristal. Dan kalau kita lihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini, pasca diberikan labelnya sebagai teroris, tidak membuat masalah ini bisa menjadi lebih baik, kondisif, tetapi malah lebih memicu. Nah ini pertanyaan, sampai sejauh mana langkah-langkah strategi yang dibangun oleh pemerintah, sistemnya yang keliru atau informasi intelijen yang salah. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Papua, Pak Ahmad, seperti apa kemudian kekuatan yang akan disiapkan untuk mengantisipasi adanya serangan-serangan lanjutan? Jadi untuk rekan-rekan kami di Pegunungan Tengah dan seluruh yang tergabung dalam Satgas itu, Satgas Mengkawi itu ada 2 teknik untuk melakukan bagaimana melakukan, yang pertama untuk melakukan pendekatan approach kesejahteraan pada masyarakat Papua, karena di sana ada Satgas Noken, di mana Satgas Noken itu memberikan pelatihan kepada warga masyarakat tentang perekonomian dan kesejahteraan. Kemudian ada polisi Peajar, bagaimana rekan-rekan kami dari TNI Polri melakukan jadi guru untuk memberikan gambaran tentang wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan dan nasionalisme dan pengetahuan-pengetahuan lain terhadap seluruh warga masyarakat. Terus kemudian yang satu lagi Satgas Penindakan, karena kelompok kriminal bersenjata ini selalu melakukan kekerasan-kekerasan. Tidak bisa dibiarkan, karena kami dari kepolisian dan TNI harus hadir untuk memberikan. Betul. Tindakan tegas dan terukur adalah pilihan terakhir yang dilakukan oleh petugas. Itu yang ingin sampaikan. Terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Terima kasih Bang Yoris Rawai, tokoh Papua yang sudah hadir. Lain kesempatan barangkali ada waktu kita untuk lebih dalam mendiskusikan persoalan yang terjadi di Papua mengenai kelompok kriminal bersenjata. Pemirsa, ayah dan anak tewas mengenaskan terlindas mobil box pengangkut es krim di jalur Trans Sulawesi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.